Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seliar Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PKN, yang mana tugasnya adalah menjawab pertanyaan tentang konflik yang terjadi di Papua saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pendapat saudara terhadap konflik di tanah Papua dilihat dari kacamata saudara sebagai mahasiswa Pancasilais. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertama-tama, saya akan membahas isi atau inti dari surat tersebut. Jadi, isi dari surat tersebut adalah peringatan atau pemberitahuan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan tentang keadilan HAM di Papua. Seperti yang kita ketahui, saudara kita di Pulau Papua sedang mengalami konflik dan sudah memakan banyak korban, dan yang menjadi korban adalah warga asing atau warga yang dari luar Pulau Papua. Sebenarnya, aksi ini menurut saya hanya bertujuan untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Karena selama ini Papua sudah mengirimkan petisi kepada pemerintah Republik Indonesia tentang keadilan HAM, tetapi hingga saat ini masih belum ada pergerakan dan pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal itulah yang mungkin membuat beberapa organisasi yang ada di Papua berontak. Dan berdasarkan isi dari surat tersebut, tercantum bahwa aksi tembak-menembak hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang demokratis antara kedua belah pihak, yaitu UPM dan NKRI. Berdasarkan persyaratan di atas, pemerintah sebaiknya segera menjawabnya dan langsung melakukan pergerakan agar kedua belah pihak dapat berdamai dan tidak ada lagi korban jiwa. Peristiwa ini tentu sudah menjauhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hilangnya kedamaian dan hilangnya rasa kemanusiaan sudah terlihat jelas dalam peristiwa tersebut. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah solusi saudara terhadap konflik di Papua? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertama, mempertahankan status Otsus Papua untuk jangka waktu yang memampukan mereka dalam memperteguh diri sebagai bagian integral NKRI. Otsus ini merupakan ejawata yang sesungguhnya dari prinsip demokrasi, yakni keinginan dan aspirasi rakyat. Setidaknya, pemberian Otsus lebih baik dibandingkan pemenuhan tuntutan mereka yang anarkis akan kemerdekaan. Kedua, penanaman perspektif baru dalam cara pandang pemerintah pusat bahwa konflik adalah esensi masalah dalam demokrasi. Konflik ini tidak bisa dihilangkan, melainkan dikelola agar bisa dikendalikan bagi kemaslahatan publik. Konflik juga merupakan otokritik bagi sikap tindak pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat harus berpikir positif dalam menilai semua tuntutan yang ada. Ketiga, kewenangan harus diikuti dengan pengawasan yang baik. Karena kewenangan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan korupsi dan pelanggaran. Saya berharap kedepannya pemerintah lebih mendengar aspirasi masyarakat, tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan pergerakan terhadap apa yang diminta oleh masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.